Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Baitul Izzah Nusantara dan yang kami hormati para asatidzah yang senantiasa sabar dalam mendidik kami. Sahabat RNTV, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Yang Maha Suci yang masih memberi kita kesempatan untuk merasakan indahnya bulan suci Ramadan dan masih memberi kita kesempatan bersama orang-orang yang kita sayang dan memberi kita kesempatan untuk kembali ke jalannya dan bertobat meminta ampunan kepadanya. Salawat serta salam kepada manusia yang mulia, Fatimul Anbiya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in pun itba'u tabi'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin. Sahabat RNTV yang Allah muliakan, kita semua pasti memiliki ujian dan cobaan. Tapi selama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya putus asa. Allah itu punya cara. Walaupun doa kita tertunda diijabah, tapi Allah sangat senang mendengarkan bisikan doa kita. Apalagi ketika kita berdoa dengan ikhlas. Jadi semua itu ada prosesnya. Doa pun ada prosesnya. Lalu di sini kita harus paham bahwa tugas kita adalah berdoa kepada Allah dan tugas Allah adalah menerima doa kita. Maka kita sebagai hamba tidak boleh berdoa sambil memikirkan urusannya Allah. Apakah doa kita dijabah atau tidak ya? Nah, itu adalah perbuatan yang tidak perlu kita pikirkan. Lalu di sini kita harus paham tentang husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang bosan, menyerah sampai berhenti untuk berdoa karena mereka yang tak paham tentang pengabulan doa. Padahal ketika kita berdoa kepada Allah, Allah selalu menjawab dengan 3 macam pengabulannya. Yang pertama, Allah bilang iya, akan kukabulkan sekarang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Lalu yang kedua, Allah bilang tunggu, aku ingin melihat seberapa sabar kamu menjalani cobaan dariku. Lalu yang ketiga, Allah bilang tidak, karena aku memiliki rencana yang lebih baik dari rencanamu. Lalu, kenapa masih banyak orang yang berhenti, bosan, sampai tak mau meneruskan doanya? Padahal, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan perkenankan doamu. Sesungguhnya, orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Berdoalah kepadaku, maka aku akan menerima doamu. Berarti apa? Berarti kita harus menjalankan doa tersebut, menjalani perintah dan tidak usah memikirkan janji. Di ayat ini kan ada perintah dan ada janji. Kita diperintahkan untuk berdoa dan Allah janji akan mengabulkannya. Kita tidak perlu memikirkan urusannya Allah. Yang perlu kita pikirkan adalah kewajiban kita, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Amirul Mukminin berkata, Al-Muwafaq. Apa itu Al-Muwafaq? Al-Muwafaq adalah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah man aksara mina doa. Mereka yang tidak pernah berhenti untuk berdoa. Lalu contoh. Di sini ada sebuah kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Ada seorang dokter yang sangat terkenal di dunia. Namanya adalah Dr. Ihsan. Dia adalah seorang profesor doktor ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Lalu Dr. Ihsan ditugaskan oleh negara untuk menghadiri acara pertemuan dokter-dokter di dunia di India. Lalu Dr. Ihsan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara tersebut. Karena kebetulan Dr. Ihsan ada tugas di kota lain, maka ia terpaksa untuk menaiki pesawat. Lalu ia pun menaiki pesawat. Kira-kira perjalanan 1 jam dalam pesawat. Tiba-tiba terjadi kerusakan pada sayap pesawat. Lalu pesawat pun tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Bahkan tiba-tiba pesawat pun terpaksa landing. Landingnya pun di bandara yang lain. Lalu Dr. Ihsan marah dan ia berkata, kenapa kami diturunkan di sini? Kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang untuk memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia. Lalu kata bagian informasi, maaf, dokter harus menunggu 16 jam karena ada pergantian pesawat. Dan kota tujuan dokter sudah dekat. Jika tidak mau menunggu, silakan sewa mobil. Kira-kira perjalanan 3-4 jam sampai di sana. Karena Dr. Ihsan marah, ia pun memilih untuk menyewa mobil.
Awal perjalanan cuaca baik, cerah, tidak ada masalah. Lalu di tengah perjalanan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, cuaca berubah. Hujan sangat lebat, awalnya terang benderang, tiba-tiba gelap seperti malam. Dan tanpa disadari, Dokter Ihsan pun keluar dari jalan tol dan mencari jalan alternatif. Karena ia merasa salah jalan dan tersesat dalam perjalanan, ia pun melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Dan akhirnya ia pun menghampiri rumah tersebut. Lalu melihat pintu rumah tersebut agak sedikit terbuka. Lalu ia pun mengetuk rumah kecil itu. Dikatakannya, "Assalamualaikum." Lalu ada jawaban dari dalam, "Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Aku tahu engkau pasti musafir." Setelah diizinkan masuk, Dokter Ihsan pun masuk ke dalam rumah tersebut. Ternyata penghuni rumah tersebut adalah seorang nenek. Lalu nenek itu berkata, "Silahkan, engkau pasti musafir. Kami biasa memuliakan musafir. Maaf, aku tidak bisa melayani. Aku hanya seorang ibu yang sudah tua. Silahkan makan dan minum makanan dan minuman yang ada di atas meja." Dikarenakan Dokter Ihsan lapar, ia pun memakan makanan dan minuman yang ada di atas meja. Lalu ketika ia menikmati makanan, perhatiannya tertarik kepada si nenek yang sedang sholat. Setelah nenek itu sholat, ia berdoa kepada Allah. Tapi setiap kali ia berdoa, rupanya ada anak kecil di sampingnya yang ia gerak-gerakan. Lalu ia berdoa lagi, ia gerak-gerakan lagi anak kecil itu. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakan lagi anak kecil itu. Terus berkali-kali. Sampai nenek itu berhenti berdoa, Dokter Ihsan berkata, "Maaf Nek, terima kasih atas jamuannya. Tapi yang membuat perhatian saya tertarik kepadamu, setiap kali engkau berdoa, engkau selalu menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di sampingmu. Memangnya anak kecil itu siapa?" Lalu si nenek menjawab, "Dia adalah cucuku. Kedua orang tuanya telah meninggal. Cucuku mengidap penyakit, ia tidak bisa bergerak. Kata dokter yang ada di kampungku, juga kata tetangga-tetanggaku, yang mampu menyembuhkan penyakit cucuku ini adalah seorang dokter yang terkenal yang bernama Dokter Ihsan." Lalu Dokter Ihsan pun menangis dan ia berkata, "Pertama kali aku mengetahui bahwa Allah memiliki banyak cara untuk mengabulkan doa seseorang. Nenek tidak bisa mendatangiku, tetapi Allah lah yang mendatangkanku kepadamu. Nenek itu tidak bisa datang kepada Dokter Ihsan, tapi Dokter Ihsan lah yang datang kepadanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala." Nenek ini tidak pernah bosan dalam berdoa. Saking yakinnya dalam berdoa, ia berharap cucunya dapat bergerak normal kembali. Itulah hamba yang mendapatkan taufik dari Allah, yang tidak pernah bosan dalam berdoa, atau al-muwafaq. Lalu Allah paling senang dengan Allahu. Apa itu Allahu? Allahu yaitu yang terus berdoa. Ia berdoa, lalu berdoa lagi. Ia berdoa, lalu berdoa lagi. Belum diijabah doanya, ia berdoa lagi. Walaupun belum dikabulkan, ia berdoa lagi. Saking nikmatnya dengan berdoa, dan ia selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak pernah memikirkan dikabulkan atau tidak. Itulah yang membuat seorang muslim cinta Allah. Ia merasa cukup bahagia karena selalu bermunajat kepada Allah, selalu curhat kepada Allah. Ia tidak pernah berpikir soal dikabulkan atau tidak, itu adalah urusan Allah. Itu adalah urusan yang tidak perlu dia pikirkan. Sahabat RNTV yang Allah muliakan, kita semua tentu punya masalah, tapi jangan pernah berputus asa dengan masalah kita. Karena kita memiliki senjata yang ampuh dan senjata yang kuat, yaitu doa. Dan indahnya berdoa, ketika saudara berdoa, jangan langsung berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki masalah, tolong selesaikan masalahku ini." Tidak seperti itu. Coba agak sedikit sopan. Bagaimana maksudnya sopan? Puji dulu Allahnya. "Ya Allah, yang maha mulia, yang maha segala-galanya, ya Allah, Engkau maha kasih dan sayang. Engkau menyayangiku lebih dari kedua orang tuaku dan lebih dari diri hamba sendiri. Engkau maha baik, Engkau maha adil. Ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Awal wa Akhir, ya Malikal Mulki, ya Zal Jalali wal Ikram." Nah, setelah kita memuji Allah, kita pun jadi nangis duluan, padahal kita belum meminta. Doa itu sungguh nikmat jika kita bisa tahu rahasianya. Sahabat RNTV yang Allah muliakan, ketika kita berdoa, berkah doa kita adalah salah satunya bersalawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barulah masuk doa kita. Contoh, saudara datang kepada seseorang untuk curhat. Saudara mendatanginya sambil menangis terseduh-seduh. Bisa gak begitu sama Allah?
Allah yang maha baik yang jauh lebih baik. Lalu saya yakin masalah tersebut akan selesai dalam satu malam jika begitu cara saudara curhat. Lalu kenapa masih banyak orang yang senang curhat sama orang, tapi malu curhat sama Allah? Seperti Nabi Yakub alaihissalam, ketika ia mendengar berita kehilangannya anaknya yang bernama Yusuf, ia berkata, "Qala innama asiku basni wa buzni ilallah." Aku melaporkan persoalanku dan aku curhatkan kesedihanku hanya kepada Allah semata. Aku yakin Allah Maha mengetahui segalanya. Sahabat RNN TV yang Allah muliakan, semoga kita senantiasa sabar dalam menanti harapan-harapan kita, doa-doa kita yang telah kita curhatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memuji Allah, mengagungkan namanya. Dan semoga apa-apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat sehingga Allah memberikan keberkahannya untuk kita. Dan terlebih khusus kepada pusat materi yaitu Syekh Ali Jaber yang telah menuliskan catatan The Power of Doa. Dan semoga apa yang telah saya sampaikan menjadikannya amal jariah. Amin. Wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya maka yad'u ilaihi min qablu wa ja'ala lillahi angdadal liyudilla an sabili. Qul tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Luangkan waktu untuk berdoa karena doa adalah kekuatan terbesar di bumi. Saya Sofiatul Munawaroh pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.